Ayo Kejadian Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Di sini saya Bagus Hendra Adi Saputra dari kelas PAIK akan membahas sedikit tentang biografi Imam Ahmad bin Hambal, yang mana pembahasan ini juga sekaligus menjadi penyelesai tugas akhir pembelajaran PAI berbasis TIK. Yang pertama, riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Muhammad bin Hambal adalah imam yang keempat dari fuqaha Islam. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia. Juga mufti bagi negeri Irakdan, seorang yang alim tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan Abbasiyah dipegang oleh Al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Bertepatan dengan tahun 780 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi atau Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dikenal juga sebagai Imam Hambali. Sejak masa kecilnya, Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Baghdad, kota tempat tinggal Imam Ahmad bin Hambal, adalah pusatnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad. Dan ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al-Quran, sehingga ia hafal pada usia 15 tahun. Ia juga mahir baca tulis dengan sempurna, hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah, dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak 5 kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti Abdul Ar-Razak Ibnu Uthman, Ali Ibnu Mujahid, Abu Yusuf Yakub, Ibnu Rahim Al-Ansyari, murid dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fikih, usul fikih, nasik, dan masyuk, serta kesahihan hadis. Perhatiannya terhadap hadis membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fikihnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadis sebagai rujukan dalam memberi fatwa-fatwa fikihnya. Karya-karya Imam Ahmad bin Hambal diantaranya adalah Kitab Al-Musnad, Kitab At-Tafsir, Kitab An-Nasikh wa Al-Mansyuk, Kitab At-Thariq, Kitab Hadis Syubah, dan masih ada beberapa kitab lainnya. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Musnad. Bisa dilihat dari gambar di samping, yang di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah sahih, dan sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis dhaif atau lemah. Dalam Al-Musnad tersebut dapat kita jumpai sejumlah besar fikih sahabat seperti fikih Umar, fikih Ali, dan fikih Ibnu Mas'ud. Kitab yang dikenal sebagai Musnad Al-Ahmad bin Hambal ini merupakan salah satu kitab hadis Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menjadi rujukan penting dalam bidang hadis, tafsir, fikih, akidah, sirah, dan sebagainya. Di dalamnya menghimpun ribuan hadis-hadis Rasulullah SAW beserta atsar-atsar para sahabat yang diriwayatkan secara musnad atau bersanad. Imam Ahmad rahimakumullah menyusun kitab Al-Musnad berdasarkan tertib susunan. Yang pertama, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakir bin Abi Bakar, Zaid bin Kharijah, Al-Haris bin Khazamah, dan Sa'ad Maulana Abi Bakir. Kemudian
musnad ahlu bait. Selanjutnya, musnad dari kalangan sahabat-sahabat lainnya. Di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Al-Khudri, Jabir, Anas, Ibnu Amru, Bi Ali Ashid, dan yang lain sebagainya. Dan demikian seterusnya. Itu tadi sedikit tentang biografi riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga itu tadi membantu. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.